Dengan pengusiran tekanan di dalam cairan darah, kekuatan obat dari Ganoderma darah naga dan bahan obat lainnya akhirnya dilepaskan. Setelah itu, mereka terus berinteraksi dengan kekuatan agung di dalam darah dan memulai penggabungan yang lambat. Kekuatan yang kuat berulang kali mengalir di dalam. Dengan meminjam kekuatan Xian, Xiao Yan nyaris tidak melewati penghalang jalan ini. Meski dipenuhi bahaya, Xiao Yan tidak sepenuhnya tanpa keuntungan. Saat ini, kekuatan yang terkandung dalam kelompok cairan obat ini cukup kuat. Lagi pula, tidak hanya mengandung setetes darah Magical Beast di dalamnya, tapi juga memiliki setetes darah esensi dari Xian. Meskipun Xiao Yan tidak tahu persis apa jenis Magical Beast Xian, dia pasti luar biasa dari cara itu mampu menekan tekanan kuat. Jika penyempurnaan pil ini berhasil, kemungkinan pil tulang darah jiwa surga ini akan menjadi teknik rahasia tingkat tertinggi yang pernah digunakan oleh ras manusia ular. Setelah membantu Xiao Yan menyelesaikan masalah tekanan, Xian tidak tinggal dan mengganggunya. Dia melirik cairan obat yang berputar di kuali obat dengan iri sebelum memukul mulutnya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari area di mana platform batu itu berada. Suqian dan yang lainnya hanya menghela nafas lega saat melihat Xian keluar. Mereka secara alami bisa mengatakan bahwa gadis kecil ini telah memberikan bantuan besar kepada Xiao Yan sebelumnya. Saat ini, masalah telah diselesaikan. Kemungkinan pemurnian selanjutnya hanya masalah waktu, bukan? Jika anak kecil ini mampu memperbaiki pil obat tingkat 7 pada upaya pertama, dia akan benar-benar menjadi agak luar biasa. Menurut apa yang saya tahu, ada kemungkinan besar gagal bahkan ketika beberapa alkemis tingkat 7 memperbaiki pil obat tingkat 7. Suqian tertawa sambil membelai janggutnya. Dia menatap Xiao Yan di platform batu, yang ekspresinya sekali lagi menjadi serius. Banyak sesepuh di sekitar, yang berbagi pemikiran yang sama, juga tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Suqian. Pil obat tingkat 7 milik tingkat legendaris bagi mereka. Lupakan tentang mengkonsumsi satu. Berapa kali mereka melihat pil seperti itu dengan mata kepala sendiri dalam hidup mereka dapat dihitung dengan jari seseorang. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 telah muncul di dalam wilayah Black Corner. Bahkan Han Feng saat itu tidak pernah berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7. Sementara semua orang menghela nafas lega, pikiran Xiao Yan sekali lagi terfokus pada bagian dalam kuali obat. Kekuatan spiritualnya dituangkan ke dalamnya, memproses informasi tentang suhu nyala api dan berbagai reaksi dari cairan obat yang berbeda selama penggabungan. Api hijau giok melilit sekelompok cairan obat berukuran setengah kepalan tangan di dalam kuali. Gugusan cairan ini agak berwarna-warni. Secara keseluruhan, sebagian besar berwarna merah cerah. Namun, warna merah terang itu mengandung cukup banyak energi yang memiliki berbagai warna yang perlahan digabungkan. Xiao Yan menghela nafas lega saat kekuatan spiritualnya merasakan ketenangan dalam kelompok cairan. Setelah perubahan tak terduga sebelumnya, situasinya sekarang menjadi jauh lebih stabil. Dari kelihatannya, dia akan bisa menggumpalkannya menjadi embrio pil obat setelah semua kekuatan obat di dalamnya benar-benar bergabung. Tentu saja, ini adalah proses yang lambat. Xiao Yan berharap waktu yang dibutuhkan untuk merger ini setidaknya 5 hari. Xiao Yan menghirup nafas lambat di dalam hatinya. Matanya perlahan tertutup saat dia membagi perhatian untuk mengedarkan mantra api dan menyerap energi alam di sekitarnya. Kekuatan spiritualnya terus berlama-lama di dalam kuali obat, mengendalikan suhu nyala api serta penggabungan antara berbagai kekuatan obat. Yang perlu dia lakukan, pada saat ini, diam-diam menunggu. Penantian memakan waktu total 6 hari. Selama 6 hari ini, kerumunan manusia yang berkumpul di dalam akademi dalam secara bertahap tersebar. Namun, tatapan semua orang tanpa sadar akan dilemparkan ke platform batu setiap hari ketika mereka bangun. Mereka akan melihat sosok seperti batu yang tidak bergerak dan akan merasakan rasa hormat. Hampir semua orang sudah terbiasa dengan pemandangan di platform batu selama 6 hari. Mereka tidak yakin berapa lama Xiao yang dibutuhkan untuk penyempurnaan pil semacam ini. Namun,
Mereka tanpa sadar akan mendecakkan lidah mereka setelah secara pribadi menyaksikan penyempurnaan pil ini. Tidak heran pil obat tingkat 7 sangat berharga. Tidak terduga bahwa penyempurnaannya saja sudah begitu merepotkan dan rumit. Banyak waktu dan usaha yang harus dihabiskan. Sang alkemis bahkan harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Suqian, Xiao Yi, dan yang lainnya akan terbiasa dan sering menunggu untuk jangka waktu di langit selama 6 hari ini. Hanya setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak menunjukkan aktivitas apapun, mereka perlahan pergi. Aura Xiao Yan selama beberapa hari ini juga berangsur-angsur menjadi salah satu yang samar-samar hadir. Bahkan napasnya menjadi sangat lemah. Dia tampak seperti biksu tua yang akan mati dalam posisi duduk. Auranya cepat berlalu dan sulit ditentukan. Jika bukan karena pengalaman luar biasa Suqian, yang memungkinkannya menentukan bahwa Xiao Yan berada dalam kondisi misterius dan mendalam, kemungkinan dia akan khawatir bahwa beberapa masalah telah terjadi selama penyempurnaan pil. Meskipun Xiao Yan telah jatuh ke dalam keheningan seperti biksu tua yang bermeditasi, bagian dalam kuali obat tampak seperti nyala api tanah, yang telah dimulai oleh petir dari langit, karena memancarkan suara benturan berulang. Kekuatan spiritual yang sangat menakutkan bersiul dan berlama-lama di dalam. Di bawah kekuatan spiritual ini, bahkan api hati teratai mengkilap hanya bisa dengan patuh membiarkan dirinya diperintahkan. Jika beberapa alkemis tingkat tinggi hadir pada saat ini untuk menyaksikan penampilan Xiao Yan, kemungkinan mereka akan sangat terpana. Ini karena kondisi Xiao Yan saat ini disebut alam roh pil di dunia alkemis. Dalam kondisi misterius semacam ini, kekuatan spiritual seseorang akan diperbesar tanpa batas. Di depan kekuatan spiritual yang berumur pendek namun sangat menakutkan ini, penyempurnaan pil tidak akan memiliki sedikit pun kesempatan gagal. Dengan kata lain, selama seseorang memasuki kondisi ini, penyempurnaan pil ini pasti akan berhasil. Sayangnya, kondisi semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan dan bukan sesuatu yang bisa diperoleh seseorang dengan mengharapkannya. Menghadapinya sepenuhnya tergantung pada keberuntungan seseorang. Jelas, Xiao Yan telah diberkati oleh surga kali ini. 6 hari perlahan berlalu. Ketika pagi ke-7 tiba, seutas sinar matahari menyinari negeri itu. Itu melesat dari lautan pohon di kejauhan sebelum bersinar di platform batu, membungkus pemuda berjubah hitam itu. Di bawah sinar matahari yang hangat ini, Xiao Yan, yang telah menutup matanya erat-erat selama 6 hari, sedikit gemetar sebelum perlahan membukanya. Matanya yang hitam pekat memantulkan sinar matahari yang bersinar yang menyebabkan orang merasa pusing. Matanya mengandung kekuatan yang kuat bersama dengan lapisan kabut. Sepertinya dia telah maju satu tingkat. Selain itu, aura tenang perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan seperti singa yang terbangun. Aura ini sebenarnya jauh lebih murni dibandingkan 6 hari yang lalu. Jika Xiao Yan berada pada tahap awal Dou Huang bintang 6 di masa lalu, saat ini dia berdiri di puncak bintang 6 Dou Huang. Menerobos ke bintang ke-7 berada dalam jangkauan. Penyempurnaan pil ini benar-benar bermanfaat bagi Xiao Yan. Xiao Yan juga sedikit terkejut saat merasakan aura yang menyebar dari tubuhnya. Sebuah pikiran yang dalam melintas di matanya. Jelas, dia tidak mengharapkan dirinya mengalami perubahan besar seperti itu. Selama beberapa hari ini, dia memang berada dalam kondisi misterius dan mendalam. Dalam kondisi itu, kekuatan spiritualnya tampaknya telah mengalami transformasi terbesar. Penggabungan kekuatan obat yang sangat kompleks dalam kuali obat tidak hanya diaglomerasi olehnya, tetapi tidak ada sedikit pun kelelahan yang tidak perlu dalam prosesnya. Berdasarkan akal sehat, kemungkinan berhasil menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga kali ini tidak akan terlalu tinggi karena pil tersebut mengandung kekuatan obat tambahan dari Ganoderma darah naga dan juga setetes darah esensi Xian. Dengan demikian, tidak lagi sepenuhnya mematuhi metode dalam formula obat. Perlu diketahui bahwa bahkan jika bahan obat yang tidak mencolok dari formula obat hilang, ada kemungkinan hal itu menyebabkan penyempurnaan pil gagal. Bagaimanapun, setiap formula obat berhasil setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya oleh para pendahulu. Orang bisa membayangkan kesulitan yang akan dihadapi generasi selanjutnya dengan mencoba mengubahnya tiba-tiba.
Jika Xiao Yan untungnya tidak memasuki kondisi misterius dan mendalam semacam itu di mana kekuatan spiritualnya telah diperbesar tanpa batas, kemungkinan bahkan jika Xiao Yan tidak bisa secara paksa membentuk embrio pil obat, dia pasti akan gagal pada langkah terakhir. Harus dikatakan bahwa dia sangat beruntung bisa berhasil dengan kesempatan yang luar biasa. Tatapan Xiao Yan perlahan meluncur ke arah kuali obat. Dia melihat pil obat embrionik berwarna ungu merah yang terbungkus dalam nyala api. Senyuman karena telah terbebas dari beban besar juga muncul di wajah Xiao Yan. Pil obat embrionik itu seukuran mata naga. Seluruh tubuhnya berwarna ungu merah. Permukaannya dipenuhi lubang, memberikan penampilan yang jelek. Namun, Xiao Yan bisa merasakan kekuatan obat agung di dalamnya. Kekuatan semacam ini memiliki efek misterius untuk meningkatkan bakat pelatihan seseorang. Sudah umum diketahui bahwa bakat pelatihan seseorang datang selama kelahiran seseorang. Sangat sulit untuk membesarkannya. Namun, apa yang disebut pil tulang darah jiwa surga ini mampu memperbaikinya. Hanya poin ini yang membuatnya layak untuk nama tingkat 7. Pil obat embrionik sudah terbentuk. Berikutnya adalah langkah pembuatan pil terakhir. Langkah ini benar-benar tanpa risiko setelah Xiao Yan memasuki kondisi pil alam roh, semacam itu karena semua kekuatan obat sudah digabungkan dengan sempurna saat pil embrionik terbentuk. Dengan kata lain, bahkan jika Xiao Yan tidak melakukan langkah terakhir ini, efek pil obat embrionik ini tidak akan berbeda. Tentu saja, sebagai seorang alkemis, Xiao Yan secara alami akan mengejar kesempurnaan. Oleh karena itu, dia tidak melewatkan langkah terakhir. Dia menggerakkan kekuatannya dan berulang kali menekan pil obat. Api hijau giok yang tertinggal di sekitarnya perlahan melemah. Ini memancarkan kehangatan samar yang perlahan meresap ke dalam pil obat embrionik. Aroma menyengat yang dipancarkan oleh pil obat sudah cukup untuk menyebabkan hati seseorang diaduk. Langkah pembuatan pil terakhir tidak berlangsung terlalu lama. Sekitar 10 jam kemudian, pil obat embrionik yang diisi dengan lubang telah berubah menjadi pil seukuran ibu jari. Lubang jelek di permukaan telah menghilang dengan tenang. Warna merah dan ungu menutupi kulit luar pil obat bulat yang ramping, menyebabkan seseorang menyukainya. Pada saat ini, bahkan petani yang paling bodoh pun tahu bahwa pil obat ini luar biasa. Warna ungu dan merah seperti ikan yin yang saat mereka menguraikan permukaan pil obat. Sekilas, tampaknya memiliki kecerdasan dan sangat misterius. Aroma samar yang jelas di sekitar pil obat menguatkan perhatian seseorang setiap kali seseorang mengendusnya. Saat pil obat akan terbentuk, langit di dalam akademi dalam tiba-tiba dan dengan cepat menjadi gelap. Lapisan awan gelap dengan cepat menggumpal di langit. Orang bisa melihat petir berwarna perak di dalam awan gelap, berenang seperti ular perak. Adegan yang tiba-tiba muncul di langit ini menyebabkan semua orang di akademi berhenti. Mereka melihat awan keruh gelap di langit. Sesaat kemudian, mereka tampaknya berbagi pemikiran yang sama ketika mata mereka tiba-tiba beralih ke arah di mana platform batu itu berada. Pada saat ini, sosok hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di tempat itu. Tatapannya mempelajari perubahan yang tidak biasa di langit tanpa keterkejutan atau ketakutan. Pil obat tingkat 7. Apakah akan segera lahir? Kakak Xiao Yan, dia benar-benar berhasil? Xin Lan mengangkat kepalanya dari dalam halaman di manor gerbang Pan. Dia melihat awan gelap di langit dan kegembiraan gemetar diam-diam naik di dalam hatinya. Fenomena aneh yang tiba-tiba muncul di langit ini juga membuat Suqian dan yang lainnya khawatir. Segera, putaran suara deras bergema di langit. Banyak sosok melintas dan muncul sebelum melayang di udara. Wajah mereka serius saat mereka melihat awan gelap yang meresap ke langit. Pil petir. Suqian tetap tergantung di langit. Ekspresinya serius saat dia melihat petir seperti ular perak yang berkeliaran di dalam awan gelap sebelum perlahan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yi dan Xian berdiri di langit kosong di samping Suqian. Bahkan hati mereka merasakan ketakutan dalam menghadapi tekanan alami ini. Semua tetua, dengarkan. Mulailah menempatkan formasi di akademi dalam. Segera bertindak jika ada pil petir yang jatuh ke akademi dalam.
Awan gelap tebal di langit sepertinya telah menutupi setengah dari Akademi Dalam. Melihat ini, Sukian akhirnya berteriak keras dengan wajah serius. "Ya Ketua!" Tak satu pun dari banyak sesepuh Akademi Dalam berani meremehkan perintah yang diberikan oleh Sukian. Mereka segera menjawab dalam persatuan sebelum bergegas turun dan menyebarkan diri ke semua sudut Akademi Dalam. Douk yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka dan segera mulai bertindak bersama satu sama lain. Semua siswa Akademi Dalam harus segera kembali ke asrama mereka. "Jangan berkeliaran di sekitar tempat ini." Sukian masih agak khawatir setelah melihat banyak sesepuh mematuhi perintahnya. Dia akhirnya menoleh dan berteriak pada Akademi Dalam. Melihat wajah tua Sukian yang serius, para siswa hanya bisa dengan patuh kembali ke asrama mereka meskipun cukup banyak dari mereka yang merasa ingin tahu tentang perubahan yang tidak biasa di langit. Setelah itu, mereka berdiri di pintu masuk asrama mereka dan dengan hati-hati mengamati langit. Ketika beberapa pil obat tingkat tinggi lahir, kekuatan yang kuat memicu fluktuasi di alam dan pil petir akhirnya muncul. Orang tua saya telah melihat pil petir 2 kali dalam hidup saya. Suatu ketika saya berlatih di dataran tengah ketika saya masih muda, saya melihat seorang alkemis tingkat 7 memurnikan pil obat. Akhirnya, langit penuh dengan kilat samar saat pil terbentuk. Kedua kalinya sekarang. Selain itu, pil petir yang telah dimulai Xiao Yan bahkan lebih kuat dari alkemis tingkat 7 saat itu. Sukian akhirnya menghela nafas sedikit setelah memberi perintah. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat lapisan awan gelap yang berulang kali mengeluarkan suara gemuruh sebelum perlahan berbicara. "Penatua pertama, menurutmu bisakah Xiao Yan menerima pil petir ini?" Mata cantik Xiao Yi melirik pria muda berjubah hitam yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di platform batu sebelum dia tanpa sadar bertanya dengan cara yang agak khawatir. Sukian juga sedikit ragu ketika mendengar ini. Segera, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Saya juga tidak yakin tentang ini. Bagaimanapun, jumlah pil petir yang saya saksikan terbatas. Namun, selama pil petir yang saya lihat saat itu, sang alkemis telah mengundang 3 ahli dengan kekuatan bintang 3 Douzong untuk memblokirnya. Pil petir Xiao Yan kali ini jelas lebih kuat. Dengan kekuatannya sendiri, mungkin akan ada beberapa kesulitan." Xiao Yi mengencangkan tangannya sedikit saat dia diam-diam mengangguk. Douk yang megah di dalam tubuhnya mulai mengalir dengan tenang. Dia sudah memutuskan untuk segera campur tangan jika Xiao Yan menunjukkan tanda-tanda tidak bisa bertahan. Awasi dia dengan cermat. Kami berdua akan campur tangan jika terjadi kesalahan. Meskipun saya tidak tahu apakah saya bisa memblokir pil petir, saya akan, setidaknya, bisa berbagi sejumlah besar beban Xiao Yan. Sukian juga menghela nafas dan berbicara. Xiao Yi menurunkan dagunya yang seputih salju dan berkata, "Kami akan menyusahkan penatua pertama." Sementara mereka berdua bercakap-cakap, awan gelap di langit menjadi jauh lebih tebal. Dari kejauhan, mereka tampaknya akan menyentuh tanah, menyebabkan seseorang merasakan tekanan yang sangat besar. Dari pandangan orang-orang di dalam Akademi Dalam di bawah ini, bagian atas kepala Xiao Yan saat ini dipenuhi lapisan awan gelap. Petir berwarna perak mengalir ke seluruh bagian dalam awan. Mereka kadang-kadang bertabrakan bersama dan suara guntur yang keras akan meletus. Kekuatan surgawi itu menyebabkan hati seseorang panik. Oleh karena itu, semua siswa dan bahkan beberapa sesepuh mengagumi Xiao Yan karena bisa tetap tanpa ekspresi. Dia berdiri di platform batu dalam menghadapi situasi ini. Cahaya perak tebal lengan turun dari awan gelap di langit. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga menyebabkan langit gelap menyala. Xiao Yan di platform batu mengangkat kepalanya dan menyaksikan awan tebal dan gelap dalam jarak dekat. Petir yang berputar di dalam tampaknya meledakkan telinganya, menyebabkan sensasi dering ditransmisikan dari gendang telinganya. Apakah ini pil petir? Xiao Yan menatap tajam pada petir seperti ular perak yang mengalir di dalam awan gelap. Dia merasakan energi besar yang terkandung di dalamnya. Kejutan dan panas melintas di matanya. Harapan terbesar dari sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk dapat memperbaiki pil obat tingkat tinggi yang bisa memanggil pil petir.
Dari cara mereka melihatnya, ini adalah semacam kehormatan besar. Itu sama untuk Xiao Yan. Dia dengan jelas mengingat bahwa bahkan ketika Yao Lao bertindak untuk memperbaiki pil roh tanah saat itu, dia tidak menimbulkan pemandangan yang menakutkan seperti itu. Kemungkinan Yao Lao akan merasa bersyukur jika dia menyadari adegan ini hari ini. Guru, Anda menyebutkan saat itu bahwa jika murid ini mampu memperbaiki pil obat yang bisa memanggil pil petir, murid ini pasti sudah mencapai kualifikasi untuk lulus. Sayangnya, Anda tidak dapat menyaksikan adegan ini secara pribadi. Petir berwarna perak berulang kali melintas di mata hitam gelap Xiao Yan. Tangannya dengan lembut mengusap segel api di dahinya saat dia bergumam pelan. Ledakan! Petir berwarna perak mulai berpotongan satu sama lain, menjadi lebih intens. Pada akhirnya, atmosfer seluruh langit menjadi sangat menekan. Sekitar 10 detik lebih kemudian, awan gelap tiba-tiba terbelah menjadi garis retak. Segera, petir perak selebar setengah kaki membawa suara keras, yang bergema di langit, saat melesat keluar dari awan gelap seperti ular piton berwarna perak yang sangat besar. Targetnya secara mengejutkan adalah pil obat ungu merah di depan Xiao Yan di platform batu. Seorang hikmat juga melintas di mata Xiao Yan saat melihat petir perak tiba-tiba bergerak. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat yang sangat besar muncul. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Teriakan rendah terdengar dan sosok penguasa tiba-tiba muncul dengan cara yang padat. Dalam 2 hingga 3 napas, mereka berubah menjadi lapisan figur penguasa yang begitu padat sehingga angin tidak bisa melewatinya. Mereka juga melilit tubuh Xiao Yan. Ledakan! Petir perak datang tiba-tiba. Meskipun sedikit dilemahkan oleh tanda spasial yang mengelilingi platform batu, itu masih membawa kekuatan alami yang dengan keras menabrak sosok penguasa. Suara keras segera bergema di langit. Tak terhitung banyaknya baut petir kecil diarahkan pergi oleh tokoh-tokoh penguasa ketika petir dahsyat tiba. Mereka seperti ular perak kecil yang sangat padat yang dilemparkan ke seluruh platform batu. Api yang mengamuk. Sosok penguasa menumpuk lapisan demi lapisan, tampak tak berujung saat menerima petir perak. Sesaat kemudian, teriakan rendah terdengar dan beberapa penguasa besar bersinar tiba-tiba saling bersilangan sebelum segera menembak dan bertabrakan keras dengan petir perak, memecah yang terakhir. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam setelah mematahkan sambaran petir yang ganas dengan satu serangan. Dia mengepalkan tangannya yang agak mati rasa sebelum memasukkan penguasa Xuan berat ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Lanjutkan!" Karena provokasi Xiao Yan, masa awan hitam mulai bergejolak lebih keras. Sesaat kemudian, suara "Ci" sekali lagi terdengar. Petir berwarna perak yang setidaknya 2 kali lipat ukuran yang sebelumnya sekali lagi melesat keluar dari dalam awan hitam. Haha! Mata Xiao Yan yang panas menatap petir berwarna perak yang melintasi langit. Dia segera tertawa terbahak-bahak saat kedua tangannya membentuk segel dengan cara seperti kilat. Buka segel gunung. Hancurkan. Sebuah handprint energi yang sangat besar muncul di depan Xiao Yan. Dalam sekejap, itu melesat keluar dan akhirnya bertemu dengan petir besar tanpa menyusut kembali di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Ledakan. Sidik jari energi bertabrakan dengan petir besar dengan keras. Cahaya perak besar meledak seperti kembang api di langit. Detik berikutnya, segel tangan energi dengan cepat menjadi pucat. Petir perak yang telah menjadi jauh lebih gelap masih terus menuju Xiao Yan dengan cara yang sangat keras kepala. Itu memang layak untuk kekuatan alam. Namun, saya ingin melihat berapa kali Anda bisa menolak. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat melihat bahwa petir perak itu dengan paksa menghancurkan segel gunung terbuka. Dia segera tertawa dan segel tangannya sekali lagi terbentuk. Segel tangan energi besar lainnya muncul ketika segel di tangannya berubah. Itu secara terang-terangan bertabrakan dengan petir yang tersisa. Akhirnya, keduanya dimusnahkan di tengah ledakan yang menggelegar. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di akademi dalam tercengang saat melihat Xiao Yan dengan paksa menghancurkan 2 petir. Ada juga kegembiraan yang sulit mereka tekan bersama dengan keterkejutan mereka. Melawan kekuatan alam dengan kekuatan sendiri.
Prestasi ini menyebabkan semua pria merasakan darah mereka mendidih, apalagi para siswa yang masih muda ini. Penghancuran dua petir perak yang terus-menerus oleh Xiao Yan sepertinya telah menyebabkan awan gelap menjadi lebih marah. Segera, sejumlah cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya melintas saat banyak sambaran petir seperti piton perak menerobos pengekangan awan gelap dan dengan keras menabrak Xiao Yan di platform batu satu demi satu. Panas liar melintas di mata Xiao Yan saat dia menerima petir perak padat yang jatuh dari langit. Pengalamannya tahun-tahun ini telah menciptakan karakternya yang keren. Namun, itu mungkin karena dia akan segera pergi, tetapi saat ini dia tampak sangat arogan. Harus dikatakan bahwa hanya Xiao Yan saat ini yang memiliki sikap yang benar-benar milik seseorang dari kelompok usianya. Seorang anak muda harus berani dan mau bertarung. Dia berani menghadapi bahkan alam itu sendiri. Api hijau giok naik di sekitar tubuh Xiao Yan saat dia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti guntur karena bergema tanpa henti di seluruh akademi dalam. Dia dengan liar mengepakkan lengan bajunya saat banyak pilar douki setinggi 10 kaki melesat dari tubuhnya dan bertemu dengan kilat perak yang menembus langit tanpa rasa takut. Ledakan keras dan menggelegar berulang kali meletus di langit. Setiap kali mereka meletus, riak lain akan muncul di langit. Petir perak di langit turun dari segala arah. Cara seperti kiamat ini menyebabkan relung roh seseorang memancarkan rasa takut. Setelah bertarung langsung dengan petir perak untuk puluhan pertukaran, Xiao Yan di platform batu mulai secara bertahap mengungkapkan ekspresi pucat di wajahnya. Jejak darah bahkan muncul di sudut mulutnya. Meskipun demikian, panas liar di matanya tidak sedikit pun melemah. Banyak kekuatan petir mati rasa dengan cepat mengalir di dalam tubuh Xiao Yan, menyebabkan dia merasa kekurangan kekuatan. Dia secara bertahap jatuh ke dalam kerugian selama perlawanannya. Pembalasan Xiao Yan perlahan melemah. Namun, pil petir menjadi lebih ganas. Momentum itu seolah-olah tidak akan pernah menyerah jika tidak menghancurkan pil obat. Ledakan. Cahaya perak menerangi seluruh tempat saat pil petir berwarna perak selebar 5 kaki sekali lagi ditembak jatuh dari awan gelap. Ekspresi Suqian dan Xiao Yi berubah sedikit saat mereka merasakan kekuatan petir perak ini. Tubuh mereka bergerak dan baru saja akan meluncurkan penyelamatan saat tawa keras Xiao Yan sekali lagi ditransmisikan dari platform batu. Boneka setan bumi muncul. Sosok berwarna perak muncul entah dari mana di depan Xiao Yan saat tawanya yang keras terdengar. Tinjunya segera mengepal dan terlempar keluar tanpa ketampilan mewah. Petir hancur saat tinju itu terlempar keluar. Keheningan meresap ke langit. Banyak tatapan tertegun mengeras. Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul, menarik perhatian semua orang. Pukulan mengalahkan petir yang begitu kuat. Kemungkinan bahkan elit biasa Douzong akan mengalami kesulitan mencapai ini. Suqian dan Xiao Yi adalah yang tercepat untuk pulih dari keheningan yang meresap. Tatapan mereka terfokus pada sosok manusia dengan cahaya perak mencolok di dalam petir. Mereka akhirnya sedikit mengernyit beberapa saat kemudian. Ini karena mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat merasakan aura sosok itu. Paling-paling, mereka bisa merasakan kekuatan ekstrim di dalamnya. Meskipun kekuatan ini sangat kuat, itu mengungkapkan beberapa kekakuan padanya, tampak seolah-olah telah kehilangan kecerdasannya. Ini. Tatapan Suqian menatap tajam ke sosok manusia berwarna perak itu. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berkata, "Ini yang disebut boneka setan langit?" Xiao Yan benar-benar menyempurnakannya. Cahaya aneh juga berkedip di mata cantik Xiao Yi. Dia mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, "Namun, dari teriakan Xiao Yan sebelumnya, tampaknya bukan boneka setan langit, tapi boneka iblis bumi." Saya juga telah membaca keterampilan boneka saat itu. Boneka dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia. Kemungkinan boneka yang disempurnakan Xiao Yan adalah kelas bumi. Suqian merenung sejenak sebelum berbicara dengan sedikit perubahan ekspresinya. Tidak terduga bahwa hanya kategori bumi yang sudah begitu kuat. Seberapa kuat kategori tertinggi, boneka setan langit? Jangan bilang bahwa itu bisa melawan elit Douzon.
Xiao Yi menggelengkan kepalanya. Matanya yang cantik memperhatikan sosok berwarna perak saat dia berkata, dengan bantuan boneka ini, kemungkinan kita tidak perlu campur tangan. Melihat kekuatannya, boneka ini setidaknya harus berada di sekitar Douzong bintang 5. Seharusnya tidak menjadi masalah berurusan dengan pil petir yang lebih dari setengah jalan selesai. Suqian juga mengangguk dan setuju dengannya. Xiao Yan duduk di platform batu sementara Xiao Yi dan Suqian sedang berbicara. Dia mengusap jejak darah di sudut mulutnya sambil menghembuskan napas kasar. Dengan kekuatannya saat ini, sudah tidak mudah untuk secara paksa menerima begitu banyak pil petir. Kecuali dia menggunakan api teratai Buddha marah, kemungkinan dia tidak akan mampu menanggung semuanya. Xiao Yan merasakan kekuatan petir kacau secara acak bergoyang-goyang di dalam tubuhnya saat dia duduk di atas meja batu sedingin es. Sudut mulutnya tanpa sadar bergerak-gerak beberapa kali. Energi sialan ini telah memasuki tubuhnya ketika dia melakukan kontak dengan doukinya sebelumnya. Namun, beruntung bahwa bagian dalam tubuhnya dilindungi oleh api surgawi. Oleh karena itu, mereka tidak menyebabkan banyak kerusakan. Namun demikian, efek mati rasa khusus dari kekuatan petir masih menyebabkan Xiao Yan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tidak memiliki kekuatan. Bahkan sirkulasi doukinya menjadi jauh lebih lelah. Xiao Yan mengatupkan giginya dan dengan paksa duduk bersila. Dia mengangkat wajahnya yang agak pucat dan melihat masa hitam awan gelap di langit. Cahaya perak melintas di awan gelap saat gemuruh guntur perlahan menyebar, menyebabkan pikiran seseorang menjadi tidak nyaman. Pil petir sialan ini seharusnya sudah hampir berakhir, kan? Selama saya bertahan beberapa putaran lagi, saya akan berhasil menahannya. Xiao Yan menarik sudut mulutnya saat dia perlahan merentangkan tangannya. Pil obat ungu merah seukuran ibu jari memantulkan kilau seperti setan di bawah kilatan perak. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan hidup yang agung dan misterius di dalam pil obat ini. Hal kecil, aku telah menderita cukup banyak kesulitan untukmu. Xiao Yan tertawa pahit dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat pil tulang darah jiwa surga ini. Ledakan! Sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, lapisan awan sekali lagi bergejolak di langit. Suara guntur yang menggedor meledak. Apakah akan datang lagi? Alis Xiao Yan sedikit merajut saat dia merasakan petir agung yang menggumpal dengan cepat di dalam lapisan awan. Sebuah pilar besar berwarna perak tiba-tiba menembus pengekangan lapisan awan. Cahaya yang menyilaukan, pada saat itu, menyebabkan akademi dalam yang gelap muncul seperti pada siang hari. Kekuatan petir yang terkandung dalam petir berwarna perak besar ini bahkan lebih menakutkan daripada waktu sebelumnya. Menurut perkiraan Xiao Yan, akan sulit jika penatua pertama Suqian secara paksa menerima serangan ini. Pil petir ini memang menakutkan. Selain itu, ini hanya pil petir yang dibentuk oleh pil obat tingkat 7. Jika tingkat 8 setelahnya atau bahkan tingkat 9. Pil petir semacam itu akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, kan? Suqian berdiri di langit dan melihat petir berwarna perak yang sangat besar. Itu bertahan di langit sebelum menggunakan sikap seperti meteorit yang jatuh untuk menghancurkan. Dia akhirnya tanpa sadar mengeluarkan seruan. Xiao Yi mengangguk sedikit. Matanya yang cantik terkunci pada petir besar berwarna perak. Kekuatan petir yang terkandung di dalamnya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Boneka iblis bumi, pergi. Xiao Yan melihat petir berwarna perak yang sangat besar, yang mencapai dalam sekejap, sebelum tangisan rendah ditransmisikan dari mulutnya. Ledakan! Teriakan Xiao Yan baru saja terdengar saat lutut boneka iblis bumi sedikit ditekuk. Tiba-tiba, sosok itu seperti panah berapi-api, meminjam gaya propulsi dari tali saat melesat ke arah petir berwarna perak besar dengan keras. Akademi dalam segera memancarkan banyak seruan ketika mereka melihat bahwa boneka iblis bumi telah memilih tabrakan langsung ini. Dengan kecepatan boneka iblis bumi, itu muncul di bawah sambaran petir besar dalam sekejap mata. Tinjunya sekali lagi dikencangkan, dan energi berwarna merah menyala mengalir dari inti monster di tubuhnya. Akhirnya, energi dengan cepat melilit tangannya, menyebabkannya tampak seperti nyala api. Ledakan!
Boneka iblis bumi mengepalkan tinjunya dengan erat, dan sekali lagi meluncurkan pukulan biasa tanpa ragu-ragu. Suara ledakan sonik yang tajam segera muncul di udara saat pukulan itu dilemparkan. Banyak riak angin yang menakutkan dengan cepat menyebar seperti gelombang air dari permukaan kepalan tangan. Tinju yang berisi kekuatan menakutkan mendarat di petir berwarna perak yang sangat besar. Pada saat ini, petir mengeras karenanya. Setelah saat itu, sebuah ledakan, yang tampaknya telah meledak jauh di dalam roh semua orang, terdengar sebelum menyebar ke langit dengan cara yang menggetarkan jiwa. Petir perak besar perlahan runtuh di depan banyak tatapan tertegun. Mereka yang memiliki mata tajam menemukan bahwa retakan spasial gelap hitam seperti jaring laba-laba telah muncul di tempat tinju boneka iblis bumi mendarat. Mereka tanpa sadar menghirup udara dingin dalam-dalam. Sementara petir hancur, boneka iblis bumi juga dengan keras dihancurkan dari langit oleh kekuatan yang sangat besar itu. Itu menabrak akademi dalam dengan suara tanah yang bergetar. Segera setelah itu, bagaimanapun, tubuh keperakan dari boneka iblis bumi sekali lagi terbang keluar sebelum seseorang bisa pergi dan menyelidiki. Itu tergantung di atas platform batu, membentuk dinding pertahanan manusia di depan Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat boneka iblis bumi menerima petir besar dengan gagah berani. Tatapannya menyapu tubuhnya hanya agar matanya segera menyipit. Pada saat ini, seluruh tubuh boneka iblis bumi memancarkan cahaya perak. Sepertinya ada kilat samar yang berkedip-kedip di bawah cahaya perak ini. Cahaya berwarna perak itu sangat murni, tapi Xiao Yan dengan jelas ingat bahwa permukaan tubuh boneka itu masih mengandung beberapa bintik-bintik saat dia menyempurnakannya. Kekuatan petir perak itu tampaknya tanpa disadari telah mengekspos beberapa kotoran berbintik-bintik di dalam tubuh boneka iblis bumi. Penyempurnaan boneka menggunakan warnanya untuk mengidentifikasi kategorinya. Semakin murni warnanya, semakin kuat kekuatan sebenarnya. Jika ada klasifikasi dalam kategori yang sama, boneka iblis bumi ketika baru saja berhasil disempurnakan saat itu bisa, paling banyak, dipertimbangkan di tingkat menengah. Namun, setelah penyempurnaan oleh kekuatan petir, secara bertahap maju ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini benar-benar tampak cukup bagus. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi busur. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kilat di awan gelap dengan mata panas. Dia bertanya-tanya apakah boneka iblis bumi akan mampu mencapai puncak tingkat tinggi jika menerima semuanya. Pikiran Xiao Yan ini baru saja muncul saat perak bersinar di langit berkedip sekali lagi. Melihat ini, Xiao Yan tertawa dan berkata, "Terus menyerang." Mendengar perintah Xiao Yan, boneka iblis bumi tidak ragu sedikit pun. Sekali lagi menembak tubuhnya ke udara, berhenti di langit, dan dengan keras melemparkan pukulan, bertabrakan langsung dengan petir perak. Suara ledakan petir berulang kali bergema di langit. Cahaya perak yang dipancarkan dari tubuh sosok berwarna perak, bagaimanapun, tumbuh lebih cerah dan lebih terang di depan tatapan tertegun. Tabrakan langsung terus-menerus semacam ini berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih. Kekuatan petir di dalam lapisan awan gelap di langit sangat berkurang. Awan gelap berangsur-angsur berhenti berputar. Warnanya juga perlahan menjadi pucat jelas, pil petir ini sudah berakhir. Mengikuti awan gelap, perasaan tertekan yang menutupi seluruh akademi dalam benar-benar tersebar. Cukup banyak orang menghela nafas lega dan tampaknya telah terbebas dari beban berat ketika sinar matahari pertama turun dari langit. Benar-benar ada terlalu banyak tekanan di bawah kekuatan alam. Boneka iblis bumi sekali lagi bergegas turun dan muncul di depan Xiao Yan saat awan gelap memucat. Xiao Yan melirik boneka iblis bumi, yang telah berubah menjadi sangat keperakan dan berkilau bahkan tanpa kehadiran sedikit pun pengotor di atasnya. Senyum puas muncul di sudut mulutnya. Dia melambaikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati menempatkan pil tulang darah jiwa surgal ke dalamnya. Hanya setelah menyelesaikan semua ini, Xiao Yan sepenuhnya menghela nafas lega. Tangannya dengan lembut mengusap dadanya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang bisa dilakukan kekuatan petir? Dengan api surgawi, tidak ada yang tidak bisa disempurnakan. Karena kalian semua berani menerobos masuk ke tubuhku.
Anda akan membantu saya melakukan terobosan ke tingkat bintang ke-7. Xiao Yan perlahan menutup matanya setelah suaranya terdengar. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel pelatihan. Selama periode penyempurnaan pil ini, Xiao Yan mengandalkan apa yang disebut pil alam roh untuk dengan cepat mencapai puncak tingkat bintang 6 Dou Huang. Yang dia butuhkan hanyalah kesempatan kecil baginya untuk melakukan terobosan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus menunggu beberapa waktu lagi untuk kesempatan ini. Pada akhirnya, kekuatan petir yang menerobos masuk ke tubuhnya secara tak terduga memberinya kesempatan ini.